sangat minim didapatkan dari sekolah. Betul. Saya dulu di video sebelumnya sudah menyampaikan sekolah itu yang banyak itu adalah mendidik skill dan knowledge. Tapi mendidik mental itu wis percaya. Banyak di keluarga yang sudah saya contohkan juga di video yang lalu. Sama-sama sekolah di tempat yang sama, tetapi keluarga yang berbeda, nasibnya bisa berbeda. Betul. Mengapa? Ya ini pendidikan mental dalam keluarga, prinsip hidup ini yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Mulazam dan Zakia Joban. Sahabat muda, kali ini kita akan mengobrolkan sesuatu yang sangat penting, yaitu membangun nilai-nilai hidup keluarga atau prinsip hidup keluarga. Sahabat muda, ini very important thing in life ya. Sangat penting, karena kalau kita tidak punya prinsip, kita bisa terombang-ambing, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Dua-duanya kita terombang-ambing kalau nggak punya prinsip. Nah, prinsip ini sebutan saya di dalam judul video ini adalah nilai-nilai hidup. Saya akan diskusikan dengan Bu Zakia. Apa menurut Bu Zakia pentingnya membangun nilai-nilai hidup? Jadi nilai hidup ini kayak pegangan, Pak. Ya. Jadi kayak prinsip pegangan. Ketika namanya keluarga itu kan pasti ada toh, Pak, namanya terombang-ambing masalah, baik masalah dari internal, eksternal. Nah, nilai-nilai hidup ini menjadi pegangan kita. Dan itu saya rasa memang membangun nilai-nilai hidup dalam keluarga ini sangat penting kita lakukan, karena ini akan menjadi modal dasar buat anak-anak kita dalam kehidupan mereka dewasa. Gitu. Jadi kayak kepribadian mereka itu kan juga dari penanaman nilai-nilai hidup kita dari kecil ya, dari orang tuanya kan gitu. Nah, setuju. Jadi mengapa ini penting? Karena anak itu harus berkarakter, harus punya pegangan juga. Iya. Nah, kalau kita tidak secara sadar ini kita bangun, khususnya buat anak, maka bisa tidak menutup kemungkinan anak bingung tentang nilai-nilai keluarga. Iya. Kenapa? Karena kita terbentuk dari dua keluarga. Suami istri ini kan terbentuk dari keluarga suami dan keluarga istri. Nah, ini kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada komitmen bersama, apa yang akan kita terapkan di dalam rumah ini, anak itu bisa bingung, loh, kata ayah begini boleh, kata mama kok nggak boleh. Iya. Bener ya? Betul. Jadi perlu kesepakatan kan? Kuncinya di kesepakatan untuk membangun nilai-nilai hidup yang itu menjadi dan nilai hidup itu kan sebetulnya bisa banyak kan, Pak? Ya. Bisa banyak. Misalkan nilai hidup kejujuran, tanggung jawab, kemauan yang keras, kerja keras, empati, menghargai orang lain, keterbukaan, komunikasi yang terbuka, gitu kan? Nah, mungkin kita masing-masing keluarga punya prioritas masing-masing. Bisa jadi nilai-nilai hidup di keluarga saya berbeda dengan nilai-nilai hidup yang ada di keluarga Pak Jumala kan? Betul. Dan tadi kuncinya yang Pak Jumala sampaikan tadi tepat sekali memang. Kuncinya adalah kesepakatan antara suami istri pasangan. Karena ini akan menjadi nilai yang disepakati dalam keluarga. Bukan nilai suami atau nilai-nilai hidup suami atau nilai-nilai hidup istri, tapi nilai-nilai hidup dalam keluarga. Gitu kan? Yang insya Allah harapannya ini akan menjadi real buat anak-anak kita, dimana ketika namanya manusia melenceng dikit gitu kan, melenceng, mereka tahu di mana kembalinya gitu, real tempat mereka kembali sesuai dengan nilai-nilai hidup yang disepakati dalam keluarga. Dan ini Pak Jumala, kalau menurut saya itu tidak bisa instan, Pak. Iya, tentu saja. Jadi memang butuh namanya proses kan. Butuh proses, butuh waktu. Penanaman nilai hidup ini tidak bisa seperti pelajaran hanya satu hari diberi, mereka disuruh ingat-ingat, disuruh menghafalkan ataupun mereka seringkan, tetapi ini
diawali dengan contoh-contoh dulu. Ini menanamkan karakter soalnya. Ya kan, menanamkan karakter. Orang tua juga dulu, orang tua dulu kan yang harus bisa menunjukkan ke anak gitu kan. Kita nggak bisa ngasih tahu anak untuk jujur, tapi orang tuanya juga nggak jujur ya. Ya, dan ini akan kita detailkan nanti di tips. Bagaimana supaya kita menanamkan nilai-nilai hidup ini efektif untuk anak-anak. Itu nanti masuknya di tips. Sebelumnya saya ingin berikan atau diskusikan contoh-contohnya dulu. Supaya apa yang dimaksud nilai-nilai hidup ini benar-benar sama. Yang kita maksud dengan yang dimaksud sahabat muda para pemirsa ini sama. Gitu Bu Zakia. Iya. Jadi sebenarnya apa sih? Contohnya apa sih konkretnya nilai hidup itu? Nilai hidup itu ya prinsip hidup. Apa yang kita anggap sangat penting di dalam menjalani hidup. Misalnya contoh kejujuran. Keterbukaan antara anggota keluarga. Kalau nggak ada keterbukaan, banyak loh yang kemudian terjadi perceraian. Iya, karena terjadi perceraian. Kemudian saling menghargai di antara anggota keluarga atau menghargai orang lain. Kalau kita tidak punya nilai-nilai hidup menghargai orang lain, kita itu menjadi rakus dan egois. Loh, ini juga nilai keluarga, cuma nilai yang tidak produktif begitu. Iya, iya. Nah, itu kan perlu disadari, perlu komitmen bersama dengan istri dan suami, ya toh? Dan kemudian perlu konsistensi di dalam menanamkan nilai-nilai itu. Kejujuran, terus apa lagi? Empati. Empati itu kepada siapapun ya. Iya. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Kemauan yang tinggi. Kemauan yang tinggi apa kemauan yang keras? Kemauan keras ya, kemauan tinggi boleh, keras boleh. Ya, terus apa lagi? Ikhlas ya. Segala sesuatu dengan ikhlas. Gitu. Nah, ini akan menjadi karakter. Kalau kita intensitasnya itu kuat. Nah, supaya intensitasnya kuat, maka harus menjadi kesepakatan nilai hidup. Ya toh? Betul. Saya kira itu ya contoh-contohnya itu, maksudnya nilai hidup adalah sesuatu yang kita anggap penting untuk menjalani hidup. Ya. Dan itu yang akan membuat keluarga kita berkarakter, juga termasuk anak-anak kita. Ya, supaya karakternya itu kuat. Dan memang kembali Pak Juwala, sahabat muda, pendidikan dalam keluarga ini menjadi lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama untuk membentuk jati diri. Video kita yang awal dulu kan keluarga menjadi sentral pendidikan dalam keluarga. Pendidikan sentral dalam apa? Ini salah satunya adalah sentral dalam penting keluarga menjadi lembaga yang penting dalam membentuk jati diri, kepribadian. Ya, karena ini teman-teman sahabat muda sangat minim didapatkan dari sekolah. Betul. Saya dulu di video sebelumnya sudah menyampaikan sekolah itu yang banyak itu adalah mendidik skill dan knowledge. Tapi mendidik mental itu stop, percaya. Banyak di keluarga yang sudah saya contohkan juga di video yang lalu. Sama-sama sekolah di tempat yang sama, tetapi keluarga yang berbeda, nasibnya bisa berbeda. Betul. Mengapa? Ya ini pendidikan mental dalam keluarga, prinsip hidup ini yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah tadi pendidikan keluarga ini kalau nggak dari kecil itu kan butuh waktu yang lama dan tadi kan berulang-ulang prosesnya. Sekarang kita rangkum lah tipsnya sekarang. Apa sih tipsnya supaya efektif? Supaya efektif, tips yang pertama Pak Jumala, yang seperti tadi Pak Jumala sampaikan adalah sepakat dulu antara suami dengan istri supaya tidak terjadi perbantahan antara suami dan istri, dan dilihat anak nanti menjadi tidak efektif. Jangan sampai anak itu melihat nilai hidup ini tidak penting bagi ayah, tapi penting bagi ibu, atau sebaliknya. Benar. Ada kan rancu Pak. Rancu, saja ini penting rak toh. Oke ya, berarti harus sepakat. Nomor satu. Nomor dua. Yang kedua, kita sampaikan kepada anak-anak. Tapi mungkin menyampaikan ini. Dan menyampaikannya tidak hanya sekali loh ya. Iya, dan tidak perlu formal. Tidak perlu harus formal. Tidak perlu formal. Mungkin sambil ngobrol, sambil kita jalan-jalan, sambil ketika ada case kita kembalikan pada prinsip hidup. Sambil misalkan kita diskusi, sharing, mungkin ada permasalahan-permasalahan dalam lingkungan.
Ya kan Pak, ketika ada permasalahan-permasalahan lingkungan itu dijadikan topik obrolan dalam keluarga kita, yang itu kita masukkan nilai-nilai hidup dalam keluarga kita, sehingga anak-anak kita ketika mereka nanti kehidupannya kelak dewasa mengalami permasalahan itu, mereka pun akan sudah terbiasa dengan mengembalikan pada nilai-nilai hidup yang disepakati tadi kan. Terus konsisten berarti ya? Ya, tambahannya konsisten. Harus disepakati. Terus kita mesti punya komitmen. Komitmen itu apa sih maksudnya? Komitmen itu dalam keadaan mudah maupun susah, itu harus tetap dipegang teguh. Itu namanya komitmen. Setelah komitmen maka konsisten. Konsisten itu ya terus menerus, nggak hanya sekali, tetapi diingatkan begitu terus menerus. Boleh nggak Bu Zakiah memberikan contoh di dalam keluarga Bu Zakiah? 1, 2, atau 3 lah nilai-nilai hidup yang paling dipegang apa? Nanti mungkin saya juga akan share. Paling tidak ada 3 nilai hidup lah. Mesti punya banyak kan, tetapi saya coba lihat di Bu Zakiah, apa sih nilai-nilai hidup di Bu Zakiah yang paling penting? 3 yang paling sering. 3 yang paling ini, yang pertama itu ini Pak. Jadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan siap terima konsekuensi. Jadi apapun keputusan, apapun, anak-anak bebas. Saya di dalam keluarga Pak, kebetulan saya sama suami, kami sama-sama demokratis dalam artian anak-anak bebas. Bebas mereka punya pilihan apapun, tetapi tadi mereka harus tanggung jawab dengan pilihannya. Jadi ya kalau misalkan mereka harus merasakan sakit karena memang pilihan mereka, tanggung jawab dengan konsekuensinya ya. Nggak jadi masalah juga bagi kita. Yang terpenting tuh bukan masalah dia tidak mengalami, kita selesaikan masalahnya, bukan, tetapi adalah proses dia tanggung jawab atas pilihannya. Itu yang memang itu. 1 tanggung jawab yang itu. Yang kedua, sahabat sebetulnya ini sedang membongkar keluarga Bu Zakiah. Kalau sahabat nyontoh 3 nilai hidupnya, maka keluarga sahabat-sahabat insya Allah akan seperti. Yang kedua, keterbukaan Pak. Jadi saya sama suami memang punya kesepakatan keterbukaan. Jadi ya salah nggak apa-apa, yang penting kita terbuka, karena jangan sampai kita hanya untuk biar demi baik, demi kebaikan, atau demi biar nggak ada masalah, tapi akhirnya menutupi gitu, dan itu efeknya malah lebih akan menjadi bom waktu permasalahan yang lebih besar. Jadi yang tadi keterbukaan ini menjadi nilai hidup penting dalam keluarga saya. Yang ketiga, ini hampir mirip, antara kejujuran dengan kemauan yang tinggi. Antara kejujuran dan kemauan yang berarti tinggi. Berarti 4 ya sahabat. Aku minta 3 dikasih 4. Ini keluarga keren nih. Ini keluarga berhasil insya Allah ya. Keluarga berhasil dan sharing nilai hidup itu dahsyat itu. Dan mungkin nanti kita bisa ini Pak, khusus nilai hidup nih, kita bisa mungkin beberapa teman-teman kita yang ini bisa kita ajak ngobrol nih mengenai nilai hidup apa. Banyak nih bisa ya. Karena nilai hidup itulah yang membentuk bagaimana keluarga ini terjadi. Iya. Kalau ingin seperti keluarganya Bu Zakiah, ya contoh nilai hidupnya. Itu namanya value. Ya, value itu di dalam pembentukan karakter itu memegang peranan yang sangat-sangat penting. Berarti ini kita nanti akan ada video-video yang kita menanyakan nilai-nilai hidup keluarga di keluarga lain ya Pak? Iya. Oh ternyata itu toh yang dipegang teguh. Makanya kok bisa jadi seperti itu lah. Karena memang sahabat muda, betapa pentingnya nilai hidup ini. Jadi memang ini akan menjadi video kita yang ya tadi bukan mungkin hari ini nilai hidup dalam keluarga saya dan keluarga Pak Jumala, tapi ini akan ada video-video untuk orang-orang yang layak untuk kita ikuti. Kita tanya nilai-nilai hidupnya apa supaya teman-teman bisa benchmark, bisa dan nyontoh. Ini betapa pentingnya nilai hidup ini, karena tadi nilai hidup ini bukan hanya main sekarang jangka pendek Pak. Enggak. Jangka panjang, bahkan sampai anak kita itu ke anaknya lagi, sampai ke garis keturunan. Dan yang ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi yang membentuk keluarga ini menjadi seperti apa, kemudian yang mengantarkan sukses seseorang, itu adalah nilai-nilai itu tadi yang dipegang itu apa? Contoh ya, tak kasih contoh ya, kejujuran, kerja keras. Itu kan kemudian menjadi bekal dari sebuah keluarga yang kemudian dia bisa memperoleh itu.
Iya, betul. Dan ini tadi kalau Pak Jumala nanya 3, makanya kalau 3 ini kan pasti banyak, saya tahu pasti banyak, tapi 3 yang paling utama. Bukan berarti gini, kalau Bu Zakia mengatakan 3, itu bukan berarti tadi kan kejujuran sudah ada ya. Apa satu lagi tadi kejujuran? Kemauan yang tinggi. Makanya saya agak bingung nih antara kemauan yang tinggi sama kejujuran. Agak jadi sebenarnya rahasianya Bu Zakia ada 4 sudah dibeberkan ke kita ya. 1 tanggung jawab, yang kedua adalah apa? Pertama kedua tadi? 1 tanggung jawab, konsekuensi. 2 keterbukaan. Keterbukaan. Yang ketiga adalah kejujuran dan kerja keras, dan keempat kemauan yang tinggi. Pantesan jadi seperti itu ya. Nah sekarang kalau Pak Jumala, apa Pak Jumala? Nilai nomor 1 kejujuran. 1 kejujuran. Saya itu memperjuangkan kejujuran luar biasa. Terus yang kedua tanggung jawab. Kejujuran, tanggung jawab. Yang ketiga bermanfaat. Keempat apa ya? Jadi saya itu orang yang sangat contribution. Dan alhamdulillah anak-anak saya nyontoh. Ya karena itu mereka melihat kan. Pak Jumala yang memang selalu ini kan akhirnya anak-anak. Jujur itu very important. Tapi yang gitu. Ada 1 tapi ini sifatnya umum ya. Yaitu karakter atau akhlak itu jauh lebih penting daripada knowledge dan skill. Ya nggak usah itu Pak. Kalau kita ketemu orang nih yang pinter banget tapi akhlaknya jelek, kepribadian jelek, itu kita langsung ilfil loh Pak. Betul. Benar nggak? Tapi terkadang kita orangnya biasa-biasa aja, nggak terlalu pintar, nggak terlalu ini, tetapi akhlaknya luar biasa, karakternya bagus, kita tuh langsung jatuh hati Pak. Iya betul. Iya kan? Ini kita aja loh, apalagi ini harapannya. Cuman akhlak ini kan umum, akhlak ini kan masih umum. Tapi saya pernah sampaikan ke anak-anak begitu, seandainya papamu boleh hanya milih 1 saja, akhlak atau pandai atau kaya. Seandainya hanya boleh milih 1, maka papamu milih 1 saja, akhlak. Tapi karena kita boleh milih ketiga-tiganya, ya kenapa tidak ketiga-tiganya? Akhlaknya indah, pinter, sugih. Oh ya gak apa-apa. Paket komplit namanya. Lah enggak masalah, boleh kok. Malah Allah inginkan, Allah itu lebih menyukai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Orang beriman yang kuat daripada orang lemah. Kuat apanya? Ya kuat akhlaknya, prinsipnya kuat. Kuat ekonominya, ya kan? Kuat ilmunya. Ya. Itu ya, saya kira itu ya. Tanggung jawab, kejujuran, tanggung jawab, kemudian yang ketiga bermanfaat. Demikian sahabat muda. Tadi yang buka Pak Jumala Mas. Oke, saya kira ini very important. Mungkin masih ada bahasan lagi berikutnya barangkali kita ya. Sampai jumpa lagi dan tunggu video berikutnya yang lebih seru lagi. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.